Perkenalkan, nama saya Agustus Sando Tamba, saya dari Fakultas Hukum dengan NPM 22120111312. Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Samuel. Samuel dalam Alkitab merupakan hakim terakhir yang sebelum akhirnya Bani Israel memasuki masa kerajaan. Samuel juga nabi yang mengurapi dua raja pertama kerajaan Israel, yaitu Saul dan Daud. Samuel adalah tokoh Bani Israel yang hidup pada akhir masa kesukaan atau hakim-hakim dan awal masa kerajaan. Ayahnya bernama Elkana. Kitab suci Samuel mencatat bahwa Elkana berasal dari suku Efraim, sementara Tawarik menyebutkan bahwa dia berasal dari suku Lewi. Elkana mempunyai dua istri, Hana dan Penina. Elkana mengasihi Hana tetapi tidak dapat memberikan bagian lebih dari korban persembahan karena Hana mandul. Suatu saat, karena tidak tahan lagi, dan setelah mereka pemakaman hidangan dalam ibadah, Hana berdiri depan bait suci Tuhan dengan hati pedih berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saat itulah Hana bernazar, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Segera setelah peristiwa itu, Hana hamil dan melahirkan Samuel untuk Elkana. Menurut Hana, nama Samuel diartikan diminta dari Tuhan. Setelah usai disapi, Hana menyerahkan Samuel menjadi abdi di rumah Allah di Shilo dan dirawat dalam pengawasan Eli, imam besar Shilo. Meski Eli merupakan seorang imam, anak-anaknya terkenal suka berbuat jahat dan sewenang-wenang. Banyak orang yang sudah mengadu kepada Eli mengenai perbuatan anak-anaknya, tetapi anak-anak Eli tidak mengindahkan nasihat ayahnya. Seorang nabi kemudian datang kepada Eli dan menyatakan bahwa Allah tidak berkenan dengan keluarga Eli dan semua keturunannya akan terbunuh. Sementara itu, Samuel secara tekun menjadi abdi Allah sejak masih belia. Orang tuanya mengunjunginya setiap ibadah kurban tahunan. Disebutkan bahwa Samuel sendiri tumbuh menjadi pribadi yang disukai Allah dan masyarakat. Disebutkan bahwa saat tidur di dekat tabut perjanjian di dalam kemah suci, Samuel bangun lantaran mendengar suara memanggilnya. Samuel menghampiri Eli yang disangka telah memanggilnya, tapi Eli mengatakan kalau dia tidak memanggil. Kejadian tersebut terulang sampai 3 kali dan Eli kemudian sadar bahwa itu adalah panggilan Allah. Eli meminta Samuel kembali tidur, tetapi jika terdengar panggilan kembali, Eli meminta agar Samuel mengatakan, "Bicaralah, Tuhan hamba-Mu mendengarkan." Samuel mematuhi Eli dan sangat mendengar panggilan kembali. Samuel mengatakan seperti yang diperintahkan. Allah kemudian menyatakan bahwa akan terjadi sesuatu yang dahsyat terhadap bangsa Israel, juga menegaskan hukuman bagi keluarga Eli. Pagi harinya, Eli meminta Samuel menghadap dan menceritakan hal yang telah dialaminya. Samuel menceritakan semuanya, termasuk mengenai hukuman pada keluarga Eli. Mendengar firman Allah yang disampaikan lewat Samuel, Eli hanya bisa pasrah dan berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Ketika Samuel sudah tua dan mendekati akhir masa tugasnya, para penatua Israel datang kepadanya di Rama. Samuel mengangkat putra-putranya menjadi hakim di Berseba, tapi mereka ternyata tidak jujur dan korupsi. Para tetua Israel mengantisipasi penyalahgunaan kekuasaan Samuel serta ancaman dari Bani Amon menuntut agar seorang raja dipilih untuk menitahkan bangsa Israel. Hal ini mengesalkan hati Samuel. Ia berdebat dengan mereka dan memberikan peringatan konsekuensi kehadiran seorang raja. Akhirnya, setelah diberi petunjuk oleh Allah, Samuel menerima tuntutan mereka dan mengurapi Saul menjadi raja Israel. Sebelum minta diri dari bangsa itu untuk dipensiun, Samuel mengumpulkan bangsa itu di Gilgal dan Hikmat menjabarkan kembali hubungannya dengan bangsa itu sebagai hakim dan nabi. Sisa hidupnya dihabiskan di kota Rama dan hanya dalam peristiwa khusus muncul kembali di depan umum, membawa firman Allah untuk Saul. Ketika bersedih atas berbagai kejahatan yang jatuh ke bangsa itu, tiba-tiba ia disuruh Allah pergi ke Bethlehem untuk mengurapi Daud bin Isai menjadi raja Israel kedua yang telah menggantikan raja Saul. Sekian dari kisah